Iya, sakit. Iya. Kemudian sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Coba pimpin, mana buka gelasnya. Sebelum belajar, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya. Oke, biar supaya tambah semangat, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Apa yang mau kita nyanyikan? Lagu apa? Garuda Pancasila ya. Oke, boleh coba berdiri nah, berdiri ya. Oke. Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Sudah semangat? Sudah? Iya, oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu coding atau kecerdasan artifisial. Ya? Oke. Apa itu coding, Nak? Iya, kecerdasan artifisial. Ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu? Hah? Apa nak? Ada yang buat? Mesin cerdas yang bisa mengambil suatu keputusan. Nah, itulah dia kecerdasan artifisial. Nah, kemudian hari ini sama hubungannya dengan yang kemarin belajar tentang coding. Kemarin itu kan kita belajar tentang bagaimana kita cara membuat jus, baik itu jus jeruk, jus mangga, segala buah-buahan. Sudah kamu terapkan di rumah? Sudah. Iya, sudah. Karena apa yang sudah menyampaikan harus kamu lakukan di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin apa, Nak? Iya, dan mesin non cerdas. Nah, ini dia. Hari ini kita belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sudah tahu artinya? Belum? Belum. Kan baru hari ini kita sampaikan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Harus mampu dulu, Nak. Mana dia mesin cerdas dan mana dia mesin non cerdas? Satu aja, Nak, yang harus kamu capai, membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Paham sampai situ, Nak? Iya, paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita lihat pengertiannya. Apa itu mesin cerdas?
bisa beradaptasi. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan seperti sifat manusia. Walaupun mesin tersebut termasuk benda mati, tetapi dia mempunyai kecerdasan yang melebihi sifat manusia. Bisa mengolah data, ya, bisa apa saja yang kita minta mereka sajikan, apa saja. Contohnya Cici, ya kan, Google Translate. Semua yang kamu inginkan terpenuhi oleh si mesin cerdas ini. Ya, paham sampai sini, Nak? Iya, bahwasanya mesin itu bisa belajar, Nak. Bisa belajar dari data baru. Apa yang mau kita minta? Apa saja bisa dia jawab, ya, dan bisa beradaptasi, dan bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Jadi, Nak, mesin cerdas ini sudah canggih sekali, Nak. Apapun kesulitan, kesukaran kamu bisa teratasi oleh si mesin cerdas. Jadi nggak usah pening-pening kamu zaman sekarang, zaman teknologi sekarang, karena sudah bisa diatasi dengan si mesin cerdas. Apa sih contohnya mesin cerdas itu tadi? Apa contohnya yang kamu tahu? Iya, apa, Nak? Ada? Apa tuh yang buat anak? Iya, ini apa lagi? Apa lagi? Apa lagi mesin cerdasnya? HP, iya. Apa lagi? Komputer, apa lagi? Laptop, iya. Semua itu bisa kita gunakan dengan meminta apa saja dari mereka. Paham yang situ ya? Oke, nah sekarang pengertian dari mesin non cerdas. Perhatikan, mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan perintah yang sudah diprogram dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada di programnya, mesin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya kita perintah saja, Nak. Dan hal-hal yang baru tidak bisa dia keluarkan, tidak bisa dia lakukan. Contoh mesin non cerdas ini contohnya apa? Kipas angin. Dia hanya kita perintah saja. Kita perintah, dia lakukan. Kita kunci tombolnya, barulah dia hidup. Bisa dia mengeluarkan hal-hal yang baru? Bisa, Nak? Tidak, nggak bisa. Sama dengan setrika. Dia hanya kita cok, kemudian dia panas, kemudian siapa yang menjalankannya? Kita menggosok. Apa mungkin dia bisa menjalankan sendiri? Tidak. Nah, itulah mesin non cerdas. Dia tidak bisa membuat hal-hal yang baru, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kipas angin, setrika, kemudian mesin cuci di rumah ada? Iya, mesin cuci secara manual, kita pijit, kita putar, kemudian ada pengeringnya, kan atas perintah kita kan? Iya. Kalau nggak diperintah bisa dia hidup? Tidak, kita yang memerintahkan. Paham? Paham ya? Oke. Nah, itulah dia perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, Mem akan menunjukkan sebuah gambar. Kamu nanti bisa membedakan apakah dia mesin cerdas atau mesin tidak cerdas. Perhatikan. Ini gambar apa yang di atasnya? Setrika? Iya. Termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Termasuk mesin cerdas apa non cerdas, Nak? Iya, termasuk non cerdas.
Iya, Hana. Karena kita sendiri yang bisa menggosok Dengan tangan kita sendiri ya. Oke, tepuk tangan tuh Hana. Iya. Nah, ini setrika ini termasuk mesin non cerdas. Kenapa? Dia hanya diperintahkan saja baru bisa dia bekerja. Tanpa diperintahkan, tanpa kita cot, dia tidak akan panas. Paham ya? Oke, yang kedua, apa yang kedua itu? Gambar apa? Iya, termasuk dia cerdas apa non cerdas? Iya, non cerdas. Kenapa? Dia termasuk non cerdas. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kenapa kalkulator juga termasuk mesin non cerdas? Ayo, ayo tunjuk tangan. Iya, bagus. Iya, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Bagus. Iya. Karena kita juga yang memerintah, kita yang menekannya tombol dari angka-angka tersebut. Tanpa kita tekan, bisa dia keluar angkanya, Nak? Tidak. Nah, itulah dia. Dia secara manual. Nah, inilah dia contoh dari mesin non cerdas. Oke. Lampu termasuk apa? Iya, non cerdas. Dia hanya bisa mengeluarkan cahaya input kalau kita tekan juga tombolnya. Dia nggak bisa mengeluarkan data-data baru. Oke, kalau gambar yang ini Google Translate termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Iya, termasuk cerdas. Kenapa Google Translate termasuk mesin cerdas? Karena bisa apa, Nak? Iya, apa yang kita inginkan keluar dia data-data baru. Dia kan, Nak, mau apa aja translate? Mau bahasa Cina ke bahasa Indonesia ke Cina bisa ditranslate, bahasa Jawa bisa ditranslate, bahasa Simalungun bisa ditranslate, bahasa Inggris juga ditranslate bisa. Inilah dari Google Translate. Nah, hal-hal yang baru ini bisa dikeluarkan mereka karena apa? Mesin cerdas seperti manusia. Ya kan, Nak? Oke, kalau di bawah robot vakum termasuk apa? Iya, mesin cerdas juga dia robot vakum karena dia merupakan mesin yang bisa juga mengeluarkan apa yang kita inginkan. Pahamnya sampai sini? Paham? Oke, kalau paham, Mel kasih tugas berkelompok. Ini Mel kasih tugas LKPD, yaitu tentang yang sudah kita pelajari, yaitu tentang mesin cerdas dan non cerdas. Oke, nanti pilih jawaban mana yang paling benar menurut kamu yang sudah kita pelajari. Paham ya, Nak? Nah, nanti setelah itu berkelompok ke depan. Oke, Mel kasih satu atau dua ya? Satu aja ya? Iya, berkelompok ya? Oke, berkelompok. Ini dua orang aja dulu, 2 orang. Nah, ini ngerjakan 3 orang, ini ngerjakan 2 orang. Oke, kerjakan. Oke, kerjakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Oke, kerjakan, cepat. Mem kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya.
mengambil kesimpulan bersama-sama. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dengan pelajaran tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas? Coba satu orang bisa. Oke, apa kesimpulannya? Tunjuk tangan. Kita sama-sama menyimpulkan dari pelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Hana? Iya, coba sini Hana. Oke, kesimpulan. Dan kuat kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran kita tersebut adalah bisa mengetahui tentang coding dan mengetahui apa arti dari coding, apa arti dari mesin cerdas dan mesin non cerdas, dan kita bisa mengetahui contoh-contohnya apa saja. Ya, tepuk tangan untuk saya tambahin sedikit ya. Jadi ingat perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas tadi yaitu bisa mengambil keputusan, ya kan Nak? Dan bisa mengeluarkan dengan hal-hal yang baru. Kalau mesin non cerdas dia hanya berupa mesin yang diperintahkan oleh manusia saja. Ya, hanya diperintahkan. Paham sampai situ? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, kalau ada pertanyaan, simpan bukunya. Kita akan pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 12. Sampai sini saja ya Nak pelajaran kita.